Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas penelitian operasional 2 yang beranggotakan nama kelompok. Yang pertama Indra Wijaya Kusuma dengan NIM D600-2083, yang kedua Faradindan Khoimah dengan NIM D600-2085, yang ketiga Muhammad Saad dengan NIM D600-200-128. Nah, di sini kami akan menceritakan isu satu. Yang pertama dari proses stokastik, yang kedua isu fenomena antrian, yang ketiga isu games story. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Yang pertama, isu satu yaitu proses stokastik. Pengertiannya, proses stokastik merupakan himpunan variabel acak yang merupakan fungsi waktu atau ruang, yang sering disebut dengan proses acak. Setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu dikatakan mengikuti proses stokastik. Contoh proses stokastik, contohnya jumlah penumpang bus ketika pagi hari mendekati jam kerja sangat banyak penumpang. Jumlah penumpang ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai. Jumlah penumpang akan tetap banyak ketika jam pulang kerja. Contoh tersebut menjadi proses stokastik karena stokastik yaitu kejadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya dari contoh di samping kejadian tersebut secara berulang-ulang. Contoh kedua, proses stokastik. Pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam makan siang dan istirahat. Akan berangsur-angsur kurang ketika jam makan sudah selesai, dan begitu seterusnya. Alasan contoh tersebut menjadi proses stokastik karena stokastik merupakan kejadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya. Dari contoh tersebut, kejadian tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Contoh ketiga dari proses stokastik yaitu jumlah daun yang berguguran setiap harinya. Helai daun berguguran dari hari ke hari, namun belum dipastikan berapa jumlahnya dan fungsi seperti apa yang dapat menggambarkan proses bergugurnya daun tersebut. Alasan contoh tersebut menjadi proses stokastik yaitu kejadian stokastik di samping dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan menyerupai, yaitu pada saat-saat tertentu mencapai maksimal sedangkan yang lain mencapai titik minimal. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah isu fenomena antrian. Ya, di sini terbagi 3, yaitu sistem, garis tunggu atau antrean, yang ketiga fasilitas pelayanan. Dari sistem pelayanan itu lapangan terbang, garis tunggu antriannya pesawat menunggu di landasan, yang ketiga fasilitas pelayanan yaitu landasan pacu. Selanjutnya bank, yang kemudian nasabah, yang kemudian kasir. Next. Struktur pada sebuah antrian, yang pertama pelanggan masuk ke dalam sistem antrian, kemudian dari sistem antrian tersebut masuk ke garis tunggu atau antrian, kemudian dari situ masuk ke dalam fasilitas pelayanan, kemudian pelanggan keluar dari sistem antrian. Komponen dasar pada proses antrian. Yang pertama, sumber pada masukan. Pada setiap sebuah masalah antrian, maka melibatkan kedatangan. Contoh, panggilan telepon untuk dilayani, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua, umumnya yaitu pada variabel acak dan pola statistik untuk sebuah pembangkit, yaitu distribusi Poisson. Yang selanjutnya, pada pengonsumsian, yang akan setara pada sebuah waktu antara kedua kedatangan yang akan berurutan, yaitu pada distribusi eksponensial. Selanjutnya yaitu disebut juga pada populasi sumber atau calling population atau kedatangan, sering juga dinamakan sebagai proses input. Komponen dasar pada antrian yang kedua yaitu antrian. Pada sebuah antrian yang merupakan sebuah tempat yang dimana pelanggan akan menunggu sebelum dilayani.
Yang kedua, timbulnya pada antrian terutama yang akan bergantung pada sebuah sifat yang pada kedatangan akan melalui proses pelayanan. Nah, di sini yaitu dari karakteristik pada jumlah yang maksimum, maka pelanggan akan diizinkan untuk berada di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan. Pada sebuah pelayanan yang bisa disebut sebagai mekanisme pelayanan. Yang kedua, tiap-tiap pada sebuah fasilitas pelayanan kadang-kadang juga disebut sebagai makna saluran atau channel. Yang ketiga yaitu bisa didapati terdiri dari satu atau lebih dari sebuah pelayanan, yaitu satu atau lebih fasilitas pelayanan. Kemudian tingkat kedatangan. Dari tingkat kedatangan ini yang pertama itu permintaan pelanggan distribusi secara acak pada masing-masing interval waktu tetap dalam kurun waktu yang tidak terputus, yaitu sampai proses poison. Yang kedua, misal ada 10 pelanggan yang datang dalam kurun waktu jam 6 sampai jam 10 dan jumlah pelanggan yang akan datang pada setiap interval berada di dalamnya. Pengasumsian. Yang pertama, kedatangan pelanggan antar interval waktu saling tidak mempengaruhi. Yang kedua, kedatangan pelanggan bersifat acak. Ya, selanjutnya yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjalankan cara melayani antrian. Ada 5 bentuk disiplin antrian yang bisa digunakan. Yang pertama, last come first server atau LCVS atau last in first out, yaitu tiba terakhir yang lebih dahulu keluar. Yang kedua yaitu prioritas service atau PS, artinya prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Yang ketiga, first come first service, yaitu lebih dulu datang sampai atau lebih dulu dilayani atau keluar. Selanjutnya yaitu service in random order, yaitu artinya panggilan layanan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu datang atau tiba. Kemudian yaitu mekanisme pada pelayanan. Ya di sini ada 4. Yang pertama multi channel single phase, yaitu yang kedua multi channel single phase atau multi server single phase. Yang ketiga single channel single phase. Yang keempat single channel multi phase. Next. Dari contoh tersebut single server single phase, yaitu yang pertama antrian masuk ke dalam fasilitas pelayanan atau jenis 1 kemudian keluar. Next. Yang multi server single phase yaitu kedatangan konsumen masuk ke dalam sistem antrian yang di dalamnya itu terdapat konsumen antrian menunggu pelayanan, dari situ masuk ke dalam fasilitas pelayanan kemudian keluar. Next. Multi server multi phase, yaitu antrian yang masuk ke dalam fasilitas pelayanan jenis 1 kemudian masuk ke fasilitas pelayanan jenis 2 kemudian keluar. Contoh, calon penumpang kereta api datang pada 3 loket dengan mengikuti distribusi poison dengan rata-rata 75 calon pelanggan per jam. Jika waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit, carilah operation setelah sistem diasumsikan ready state. Calon penumpang KA menunggu di dalam antrian untuk membeli tiket. 3 saluran pelayanan penjualan tiket, rata-rata waktu pelayanan 2 menit. Calon penumpang KA rata-rata 75 calon penumpang per jam. Kemudian pada calon penumpang KA rata-rata 75 masuk ke dalam penjualan tiket KA, calon penumpang KA menunggu dalam antrian untuk membeli tiket. Kemudian masuk ke dalam pelayanan, kemudian calon penumpang pergi setelah membeli tiket. Next.
penyelesaian, yaitu diketahui lambda 75 calon pelanggan per jam, kemudian 30 calon pelanggan per jam, kemudian S dari 3 loket. Next. Yang kedua yaitu jumlah rata-rata calon penumpang dalam antrian. Yang ketiga mencari jumlah rata-rata penumpang dalam sistem. Next. Yang keempat, waktu menunggu setiap calon penumpang selama dalam antrian. Yang kelima, waktu setiap calon penumpang berada dalam sistem antrian. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah isu 3 yaitu tentang game teori. Untuk pengertian sendiri menurut Mersenne tahun 2000, game teori dapat didefinisikan sebagai studi model matematik dari konflik utama di antara pengambilan keputusan yang rasional. Game teori menyediakan teknik matematik yang umum untuk menganalisis situasi di mana 2 atau lebih orang membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Next. Untuk contoh pertama, yaitu the two-person zero-sum game. Nah, untuk permainan ini adalah model sederhana dari game teori, di mana permainannya hanya 2 orang saja. Sebut saja bermain adalah Peter dan Agnes. Metrik dari playoff-nya adalah sebagai berikut yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Next. Nah, untuk pengertian dari tabel tersebut itu adalah dalam permainan ini Peter memiliki 3 strategi yang digambarkan dalam baris, sedangkan Agnes memiliki 2 strategi yang digambarkan dalam kolom. Nah, dalam setiap outcome akan terdapat 2 playoff. Setiap playoff bagi Peter akan bertanda berkebalikan bagi Agnes. Demikian juga sebaliknya, sehingga apabila dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, angka pertama dalam outcome adalah playoff untuk Peter, misal 2. Nah, angka kedua adalah untuk Agnes, misal 2 juga. Nah, prinsip saddle point ini adalah apabila sebuah permainan matriks memiliki saddle point, kemudian pemain sebelumnya memiliki strategi yang berisi saddle point tersebut. Nah, apabila sebuah permainan memiliki saddle point, entry dari saddle point ini adalah nilai dari pemain. Next. Nah, ini adalah contoh kedua, adalah prisoner dilemma. Nah, game prisoner dilemma ini adalah salah satu contoh game teori yang sangat terkenal. Kesuksesan dari game teori merambah dan dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin ilmu di luar ilmu ekonomi. Seringkali dicontohkan dengan menggunakan kasus game Paris, maksud saya prisoner dilemma. Nah, definisi dan solusi dari prisoner dilemma memiliki dampak yang besar dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosial dan psikologi, dan lain sebagainya. Nah, game prisoner ini ditemukan oleh Flood dan Derser pada tahun 1950. Next. Nah, ini adalah tabel maksimum dan minimax yang dapat kita lihat pada layar berikut. Next. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu prisoner dilemma yang tadi. Nah, untuk prisoner dilemma dari sebuah interpretasi menyangkut 2 orang narapidana yang diperkenalkan oleh Tucker dalam seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Psikologi University Stanford tahun 1950. Nah, game ini terus dibahas berulang-ulang saking terkenalnya sehingga dapat beberapa versi yang sangat dikenal, misalnya oleh Lange dan Faiva tahun 1907 dan juga Hofstadter pada tahun 1983. Next. Nah, ini adalah contoh yang terakhir, yaitu contoh The Prisoner Dilemma 2, yaitu metrik playoff untuk kasus ini dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat sendiri untuk gambarnya. Nah, ini ada
ada 2 orang yang ditangkap polisi karena melakukan perbuatan kriminal secara bersama-sama. Mereka dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang terpisah jauh di mana mereka tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sebagaimana bisa polisi melakukan interogasi kepada masing-masing tahanan secara terpisah. Nah, dalam interogasi tersebut dikatakan apabila A mengakui tetapi B tutup mulut, maka B akan dibui selama 20 tahun. Demikian juga sebaliknya, apabila B mengaku tetapi A tutup mulut, maka A akan dibui selama 20 tahun. Nah, jika keduanya yaitu A dan B tutup mulut, sebenarnya masing-masing hanya akan dibui selama 1 tahun. Namun pada dasarnya setiap orang lebih ingin pihak lainnya yang kalah. Dalam hal ini dipenjarakan maksimum sehingga keduanya akhirnya mengaku bersalah. Apabila keduanya mengaku, maka titik keseimbangan tercapai yang disebut sebagai nas equilibrium, di mana masing-masing akan dibui selama 5 tahun. Nah, untuk analisis kasusnya tersebut adalah pemain rasional mengaku bahwa terlepas dari apakah pemain lain akan menolak atau bekerja sama, tindakan rasional adalah menolak untuk mengakui. Namun ketika 2 pemain mengikuti logika ini, mereka akhirnya akan berada dalam situasi lebih buruk daripada jika mereka sepakat untuk bekerja sama. Para pemain tim tampaknya di luar dugaan mahir untuk menghindari dilema dan menemukan jalan untuk kerjasama. Konsep keseimbangan keadilan membantu menjelaskan mengapa. Setidaknya untuk taruhan yang kecil, kerjasama dalam kasus prisoner dilema adalah keseimbangan keadilan. Lagi pula, kerjasama berarti pengorbanan untuk membantu orang lain yang memicu preferensi timbal balik untuk kerjasama. Nah, kerjasama adalah strategi yang emosional dalam pendekatan ini. Mengubah prisoner dilema menjadi permainan koordinasi di mana keinginan pemain untuk mengkoordinasikan tingkat kebaikan mereka. Gunaan ini adalah fakta yang diamati secara luas bagi pemain yang mengharapkan orang lain untuk kerjasama adalah lebih mungkin untuk mewujudkan kerjasama di antara mereka sendiri. Next. Nah, kesimpulannya sendiri adalah game teori mulai populer ketika ilmu matematika dipadukan dengan ilmu ekonomi oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern pada tahun 1944. Meskipun sampai sekarang game teori ini masih dianggap sebagai bagian dari ilmu ekonomi, dibuktikan dengan pemberian hadiah Nobel ekonomi kepada beberapa orang pakar game teori. Namun pada dasarnya game teori telah masuk dan diterapkan dalam berbagai ilmu bidang sosial. Nah, game teori ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai disiplin ilmu agar orang lain mudah memahaminya dan dapat digunakan. Contoh dari game sederhana yang lebih mengutamakan rasionalitas atau logika daripada penggunaan rumus-rumus matematika yang cukup sulit. Nah, game sederhana antara lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti 2% Zero, Maximum dan Minimax, Ultimate Game, dan masih banyak yang lainnya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.